Barusan sudah kita saksikan cuplikan video mengenai dampak dari narkoba. Jadi, narkoba itu sebetulnya apa sih? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Jadi narkoba merupakan bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Narkotika sendiri merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman dan dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat, baik alami maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku manusia. Psikotropika dibedakan dalam 4 golongan. Selanjutnya, zat adiktif lainnya atau bahan selain narkotika dan psikotropika yang dapat juga mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan. Di antaranya ada minuman alkohol, zat inhalasi, dan nikotin. Ada golongan dari narkotika dan psikotropika yang digunakan untuk terapi. Betul, menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa psikotropika yang dipakai untuk membius pasien saat hendak operasi. Namun kini, persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang tidak semestinya. Sehingga kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Oleh karena itu, walaupun ada beberapa jenis yang diperbolehkan untuk dipakai dalam keperluan pengobatan, namun tetap harus mendapat pengawasan ketat dari dokter. Betul sekali, pemakaian zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan. Di antaranya, yang pertama, dehidrasi. Penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, rasa sesak pada bagian dada, dan jangka panjang dari dampak dehidrasi ini adalah menyebabkan kerusakan pada otak. Selanjutnya adalah halusinasi, yang menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk, seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks, sehingga kesadaran berkurang drastis. Bahkan, ada beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan, sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Kematian adalah dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obat tersebut dalam dosis yang tinggi
atau dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba. Nyawa menjadi taruhannya. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obat tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya, susah berkonsentrasi saat belajar, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian. Ingat, korban narkoba bukan saja membuat diri sendiri menderita, tapi juga keluarga, teman, bahkan semua orang yang dicintainya ikut menderita. Serem juga ya. Solih solihah, oleh karena itu jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan. Yang perlu kalian ketahui adalah menghilangkan kebiasaan atau ketagihan adalah perjuangan seumur hidup. Proses terbentuknya ketergantungan narkoba biasanya diawali dengan kompromi, yaitu mau bergaul dengan pemakai narkoba. Oleh karena itu solih-solihah, ibu harap kalian pintar-pintar dalam mencari teman. Yang sering terjadi selanjutnya adalah diawali dengan coba-coba. Makanya solih-solihah, jangan coba-coba ya. Jangan segan menolak teman. Dari awalnya coba-coba, bisa jadi kebiasaan. Puncaknya adalah ketergantungan. Bila tidak pakai, sakau. Selanjutnya, kerusakan pada organ tubuh. Dan lingkungan sosial akan menjauhimu. Pererat diri dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, biasakan berpola hidup sehat. Dan jangan ragu untuk menolak bujukan teman. Belajar dengan sungguh-sungguh serta isi waktu luang kalian dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Hindari tindakan yang tidak bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian materi untuk hari ini. Ingat ya solih-solihah, gunakan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Belajar dengan sungguh-sungguh, sayangi orang tua kalian. Jangan coba-coba kepada hal-hal yang merugikan. Terima kasih telah memperhatikan. Sampai jumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan sudah kita saksikan cuplikan video mengenai dampak dari narkoba. Jadi, narkoba itu sebetulnya apa sih? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Jadi narkoba merupakan bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Narkotika sendiri merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman dan dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat, baik alami maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku manusia. Psikotropika dibedakan dalam 4 golongan. Selanjutnya, zat adiktif lainnya atau bahan selain narkotika dan psikotropika yang dapat juga mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan. Di antaranya ada minuman alkohol, zat inhalasi, dan nikotin. Ada golongan dari narkotika dan psikotropika yang digunakan untuk terapi. Betul. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa psikotropika yang dipakai untuk membius pasien saat hendak operasi. Namun kini, persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang tidak semestinya. Sehingga kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Oleh karena itu, walaupun ada beberapa jenis yang diperbolehkan untuk dipakai dalam keperluan pengobatan, namun tetap harus mendapat pengawasan ketat dari dokter. Betul sekali, pemakaian zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan. Di antaranya, yang pertama, dehidrasi. Penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, rasa sesak pada bagian dada, dan jangka panjang dari dampak dehidrasi ini adalah menyebabkan kerusakan pada otak. Selanjutnya adalah halusinasi, yang menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk, seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks, sehingga kesadaran berkurang drastis. Bahkan, ada beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan, sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Kematian adalah dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obat tersebut dalam dosis yang tinggi atau dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba. Nyawa menjadi taruhannya. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obat tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya, susah berkonsentrasi saat belajar, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian. Ingat, korban narkoba bukan saja membuat diri sendiri menderita, tapi juga keluarga,
teman, bahkan semua orang yang dicintainya ikut menderita. Serem juga ya. Solih solihah, oleh karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut, karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan. Yang perlu kalian ketahui adalah, menghilangkan kebiasaan atau ketagihan adalah perjuangan seumur hidup. Proses terbentuknya ketergantungan narkoba biasanya diawali dengan kompromi, yaitu mau bergaul dengan pemakai narkoba. Oleh karena itu solih-solihah, ibu harap kalian pintar-pintar dalam mencari teman. Yang sering terjadi selanjutnya adalah diawali dengan coba-coba. Makanya solih-solihah, jangan coba-coba ya. Jangan segan menolak teman. Dari awalnya coba-coba, bisa jadi kebiasaan. Puncaknya adalah ketergantungan. Bila tidak pakai, sakau. Selanjutnya, kerusakan pada organ tubuh. Dan lingkungan sosial akan menjauhimu. Pererat diri dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, biasakan berpola hidup sehat. Dan jangan ragu untuk menolak bujukan teman. Belajar dengan sungguh-sungguh, serta isi waktu luang kalian dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Hindari tindakan yang tidak bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian materi untuk hari ini. Ingat ya solih-solihah, gunakan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Belajar dengan sungguh-sungguh, sayangi orang tua kalian. Jangan coba-coba kepada hal-hal yang merugikan. Terima kasih telah memperhatikan. Sampai jumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.